Ya takut-takut Baik anak-anakku sekalian dan semuanya, Bapak mohon izin ya buka maskernya biar jelas ngomongnya ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram wal fadli wal manni wal a'tai wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu hannanul mannan wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallahu katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammimma karimal ahlak. Al-hadis. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasatlak, Bapak Haji Suprono MPD, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Setiabudi 01, Ibu Sumira MPD, yang sama-sama kita hormati segenap Dewan Guru dan Karyawan SDN Setiabudi 01, yang sama-sama kita hormati pengurus komite dan korlas, yang sama-sama kita hormati para orang tua murid serta anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara memperingati Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku semuanya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kamu tahu ada acara apa di pagi hari ini? Ada acara Maulid. Senangkah kalian memperingati acara Maulid ini? Senang atau sedang betul? Senang betul. Baiklah anak-anakku sekalian, sedikit cerita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa paman. Ada pamannya yang bernama Abu Abbas, Abu Thalib, dan Abu Lahab. Ya Lahab.
Abu Lahab ini adalah tokoh masyarakat yang sangat terkenal, yang sangat kaya, yang sangat terpengaruh di kalangan warganya. Di mana Abu Lahab ini mempunyai seorang hamba sahaya atau budak pembantu. Tapi beda pembantu dengan sekarang, dengan dulu. Kalau dulu jiwa raga ruhnya tuh punya majikannya, kalau sekarang tidak. Nama budaknya, nama hamba saya adalah Suwaibatul Aslamiyah. Siapa? Suwaibatul Aslamiyah. Suatu saat Abu Lahab manggil, "Ya Suwaibatul Aslamiyah, ta'ala huna." Ta'ala huna. Labaik ya Sayyidi, al anta tad'uni? Naam. Hai Suwaibatul Aslamiyah, kemarilah. Ya, segeralah Suwaibatul Aslamiyah datang menghampiri tuannya, berkata, "Apakah Tuhan mau manggil saya?" "Naam." "Al-an idhab ila baiti Sayyidah Siti Aminah." Sumanjur hal yuladu kholi fi hadzal yaum. Sekarang kamu pergi ke rumahnya Ibu Siti Aminah dan lihat apakah keponakanku sudah dilahirkan hari ini. Ba'da dzalik zahaba Suwaibatul Aslamiyah ila baitiha. Pergi dia ke rumah Ibu Siti Aminah dan terdengarlah suara tangisan bayi. Ya, segeralah Suwaibatul Aslamiyah kembali ke rumah Abu Lahab. "Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Suwaidi, al-khabar Hasan, al-khabar Hasan." Tuan, ada kabar baik. "Madza waqa?" Apa yang tadi? "Wulida khol." Telah lahir ponakanmu. Ya, ismuhu Muhammad. Ismuhu, namanya Muhammad. Semua parha Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab itu gembira. "Ya Suwaibatul Aslamiyah, mundulan, hai Suwaibatul Aslamiyah, mulai hari ini aku bebaskan kau dari perbudakan." Dibebaskan, statusnya lagi bukan menjadi hamba saya, menjadi orang biasa. Karena gembiranya ya Abu Lahab telah lahir ponakannya, di mana nanti keponaknya menjadi seorang pemimpin umat, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Tapi sayang disayang, dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ya Abu Lahab adalah orang yang sangat bengis, sangat membenci akan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga saking bencinya, saking gedeknya, dia berencana dengan istrinya untuk membunuh Nabi Muhammad. Apakah terjadi? Tidak terjadi. Bahkan pun Abu Lahab dan istrinya diabadikan dalam surah Al-Lahab, yaitu surat Tabbat, di mana kedua-duanya disiksa dalam kubur hingga akhir kiamat. Itu baru kubur. Kemudian pamannya Nabi yang bernama Abu Abbas dalam mimpinya bertemu dengan saudaranya. "Ya Abu Abbas, ya ahi, i'lam, ketahuilah, ini wajatu adaban syadidan. Sungguhnya saya telah mendapat siksa yang sangat pedih di kubur. Walakin
wajatu husah min adzabis syadid, tetapi saya mendapatkan keringanan siksaan bisababi farhatil maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya mendapatkan keringanan siksaan lantaran saya gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dia adalah seorang kafir Quraisy, tapi mendapat keringanan dari Allah karena saking gembiranya. Makanya tadi saya tanya sama kalian, apakah kalian senang? Senang betul. Mudah-mudahan ya jawaban semua yang ada ini mendapatkan syafaat dari beliau fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal. Nah, sekarang kita baca surah Al-Ahzab ya, surah Al-Ahzab yang sering kita kenal Tabat ya, Tabat sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa mar'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Itu sepasang suami istri disiksa dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran benci sama nabi kita, lantaran kesel sama nabi kita. Itu baru di kuburan. Belum nanti kalau kamu selamat dalam kubur, insya Allah selamat nanti di akhirat. Tapi kalau di kubur nggak selamat, wallahu a'lam bishawab ya. Hanya amal yang bisa membantu kita. Jelas ya anak sekalian ya? Jelas? Kemudian lahirlah seorang nabi ya, seorang nabi yaitu yang bernama siapa? Muhammad bin Abdullah pada hari Senin. Pada hari apa? Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Wah, sudah tahu ya kitanya ya. Tahun gajah sudah tertulis dalam surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya apa? Gajah. Apa? Gajah. Gajahnya lebih besar daripada gajah Afrika. Pernah lihat gajah Afrika? Nah, lihat nanti buka YouTube, gajah Afrika besar. Lebih besar daripada gajah Afrika ya. Nah, kemudian ada seorang raja namanya Raja Abraha dari Yaman. Dari mana? Dari Yaman. Nah, kemudian dia dengan gagahnya, dengan sombongnya, dengan begisnya lebih begis daripada kaisar atau raja Mongol Genghis Khan, lebih kejam. Maka di hadapan pasukannya, ya ashabul fil nan'an sanadhab ila Ka'bah wadaqsit, wahai pasukan gajah, kita hari ini kumpul untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dikumpulkanlah ribuan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Pas sampai di sana, sebelum sampai di sana, Allah telah mengirimkan yaitu burung ababil, ya, dengan bawa batu apa? Ya, batu kerikil, konon katanya dari surga. Kemudian burung itu terbang, ya, mencekram batu kerikil, lantas dilemparin, tup, 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 tup. Hancur semua pasukan gajah, ya, hancur lebur. Itu berkat apa?
pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah insya Allah tidak akan hancur kecuali datangnya hari kiamat. Ya, terakhir itu Ka'bah akan hancur apabila sudah datangnya hari kiamat. Itu termasuk dalam surah Al-Fil yang berisikan 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asbin. Waduh, hebat nih anak SD Setiabudi ya. Ada berapa ayat? 5 ayat dalam surah Al-Fil ya. Nah sekarang kita berselawatan dulu ya. Selawatan dulu ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri. Ya sekali lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin li ahlil badri. Semoga kalian semua yang tadi baca selawat senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicintai oleh Rasul. Tadi Bapak Kasnatak sudah menjelaskan cintailah Rasul. Kalau kalian sudah cinta Rasul, insya Allah Rasul akan mengingat kalian semua. Jadi panggil nih SDN Setiabudi 1, ada nggak? Ada. Di mana kumpulnya? Di sana pojok. Kemari. Nah, dipanggil sama Nabi. Kemari. Budi, selawat ya? Selawat Pak, mau sekali ya? Boleh. Nah, ya. Yang tidak selawat tidak akan kenal karena ada satu doa Nabi pamungkas yang belum digunakan. Ya coba nanti ketika datangnya hari kiamat dia akan mohon pada Allah, digunakan doa itu untuk menyelamatkan umatnya. Jadi umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Daud semuanya kebelakangan masuknya. Yang masuk duluan nanti adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Masuk semua masuk. Umat Nabi Muhammad semua masuk surga kecuali man aba, kecuali yang tidak mau. Yes ya. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad memiliki mujizat. Mujizatnya itu satu adalah apa? Al-Quran. Dua apa ya Pak ya? Nggak ada Pak di buku bucket, nggak ada. 2, 3 nggak ada. Ya, yang pertama Al-Quran, betul kata kalian.
Yang kedua adalah Nabi Muhammad bisa membelah bulan atas kehendak Allah. Allah yang punya kehendak, bukan Nabi Muhammad. Kalau Allah bilang hari ini kiamat, kiamat. Ya, kalau hari ini Allah jadikan setiap budi ini tingkatnya 8, bisa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian lagi kenapa ditulis Al-Quran? Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup agar hidup kita ini bahagia di dunia maupun di akhirat. Di Al-Quran itu sudah mengandung atau kontennya adalah bagaimana hidup negara sudah diatur, bagaimana hubungan suami istri sudah diatur, bagaimana tentang perekonomian sudah diatur, bagaimana kehidupan kita dalam bermasyarakat berekonomi sudah diatur. Semuanya lengkap di Al-Quran. Tinggal kita mau nggak melaksanakannya apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka kamu semua iqra'ul Quran, kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kamu nanti ya mendapat syafaat di hari kiamat bagi orang yang baca Al-Quran. Ini manfaatnya. Ketika kamu membaca Al-Quran dan sudah sampai ajal kamu, maka dari kematian kamu ditemani Al-Quran. Al-Quran itu bentuknya bukan lagi kitab, tapi sudah berubah wujud. Nah, ketika kamu meninggal dunia ditemani oleh Al-Quran. Sampai di kuburan ada malaikat yaitu Munkar dan Nakir. Dan malaikat pun segan untuk menanya kalian. Kir, nanya dah, lu aja dah jangan. Lu nanya, anu aja nanya dah. Segan. Kenapa nggak bertanya? Di sampingnya ada Al-Quran. Dan orang yang baca Al-Quran itu pahalanya besar. Kata Nabi, orang yang baca Al-Quran itu alif lam mim bukan 1 huruf, tapi 3 huruf. 1 huruf itu 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kalau alif lam mim berapa huruf? Ada berapa huruf? 3 kali 10 berapa? 30. Contoh Budi ini. Ada nggak nama Budi sini? Ada. Ya, Budi lagi ngaji ya di rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Budi beli nama terasi di warung. Shadaqallahul azim. Itu baru baca bismillah aja sudah mengantongi kebaikan sebanyak berapa? Bismillah itu saya hitung-hitung insya Allah ada 19 huruf. Kalikan 10 berapa? 190 kebaikan baru baca bismillah. Apalagi tadi kamu baca surah Al-Lahab dan surah Al-Fil hitung. Nah, pahala yang sangat besar adalah yaitu membaca Al-Quran. Wa kallama Musa taklima. Ketika itu Nabi Musa berkata pada Allah, ya Allah, amalan apa yang paling banyak pahalanya? Sholat. Kata Allah, sholat. Buat kamu, sama saya. Puasa. Bukan buat saya, buat kamu. Zakat. Bukan buat saya, buat kamu. Apa dong ya Allah? Apa? Itu apa? Amalannya adalah sedekah. Ya, sedekah. Makanya perbanyaklah sedekah karena sedekah itu adalah zanzilur rizqa wa yarfa'ul musibah. Orang yang suka bersedekah Bu, ya, insya Allah Bu selamat. Kenapa? Orang yang sedekah itu kata Allah dalam kitabnya, dalam kitab itu dikatakan orang bersedekah itu adalah diturunkannya rezeki dan diangkat musibah. Ada sebuah cerita Bu, ya. Ada orang tua membawa anaknya sakit di rumah sakit. Kemudian pulang dari rumah sakit, dia
mampir ke restoran. Ya, setelah mampir dia pulang. Di tengah perjalanan hujan begitu lebat, jalan licin, sehingga terjadilah tabrakan. Semuanya mati kecuali dia yang tidak mati. Semua warga sekitar heran, kok kamu doang sih yang nggak mati, yang lain mati? Apa sebabnya? Baru ingat, ketika dia makan restoran, dia memiliki uang hanya 2.000, Bu. Ditaruh sambil berdoa, ya Allah, cuaca hari ini tidak bersahabat, hujan begitu lebat licin, mohon perlindungan Engkau ya Allah. Nah ya, taruh, ting. Itulah karena musibah tidak akan bisa mengejar sedekah. Artinya Allah akan melindungi kalian ketika kalian bersedekah. Makanya kalau hari Jumat tuh ada kan amal Jumat ya? Ada kan? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nyatin 500. Ya Allah, saya sudah matematika diajarin nggak ngerti. Tolong ya Allah, buat saya ngerti. Udah sekali aja, jangan banyak doanya. Ya Allah, bapak saya gajinya anak naik, ya naikin ya Allah. Ya, niatkan setiap sedekah, niatkan. Termasuk juga orang yang sudah meninggal. Ibu bapak kamu, maaf ya, kalau udah meninggal, ya Allah, saya sedekah untuk bapak saya yang udah meninggal. Insya Allah, kenapa? Orang yang meninggal itu laksana orang tenggelam di lautan, nganggap help me. Nah apa? Dia minta pertolongan, itu melalui sedekah. Ya anakku sekalian ya. Jadi yang pertama kita harus banyak-banyak baca Al-Quran. Mau masuk surga? Mau nggak? Mau tidak? Kata Nabi, kalau kalian mau surga, bacalah surah Al-Baqarah ayat 255. Apa sih Pak? 255. Apa sih? Ayat kursi. Pak? Ayat kursi. Lajuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Baca salawat. Allahul lazi la ilaha illa huwal hayyul, sampai habis. Insya Allah kalian masuk surga. Dan kedua, ayat kursi juga itu kata Nabi menangkal daripada apa? Setan katanya. Iya, ke WC takut sama temennya berdua, pipisnya di belakang pintu. Jangan ya, baca ayat kursi. Insya Allah yang siapa yang kasih tahu? Setan yang kasih tahu. Sungguhnya kursi itu adalah senjata orang muslim untuk mengusir setan. Ya, paham ya? Jelas ya? Ya oke. Kemudian yang terakhir, Bapak berpesan pada kalian semua. Yang pertama kata Nabi, orang tua kalian ada 3. Yang pertama, bapak ibu kamu di rumah. Yang kedua, ibu guru kamu di sekolah. Yang ketiga adalah mertua. Kamu belum punya mertua. Nih Bu Nani itu udah punya, ya Bu Sumirah udah punya, Bu Putri. Jadi kamu nak tidak boleh ya melawan orang tua kamu. Ya apalagi sama ibu, hati-hati loh. Ibu ini mulutnya mustajab. Makanya ibu tolong ya kalau lagi marah jangan sembarangan. Mampus lu, mampus terantar. Ya Bu, ya jangan. Doain, lagi kesel sama anak, doain. Ya Allah, mudah-mudahan ya anak ini menjadi yang soleh. Yang kedua, hormati guru kamu. Nggak ada guru yang istilahnya mencelakai kamu, tidak ada. Pasti membawa kamu ke jalan yang benar, menuju masa depan yang cerah. Benar kata Pak Kasatlank mengatakan kita ini hanya menunggu waktu saja. Kapan? Nggak tahu. Nunggu panggilan. Ya, Bu Nani, lihat sudah paling lama di sini. Bu Sumirah, ya semuanya akan dipanggil oleh Allah. Tinggal nunggu
idza jaa ajaluhum, apabila ajal datang, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak ada, ya Allah, dulu itu sama mati nggak ada. Ya Allah, belakangan saya nggak ada. Sudah ada tertulis, mati itu tidak pandang berapa umurnya. Anak dalam kandungan, ada yang meninggal? Ada nggak? Ada. Anak yang baru lahir, ada nggak yang meninggal? Anak yang balita, ada yang meninggal? Anak yang remaja, ada yang meninggal? Anak yang dewasa, ada nggak? Anak yang orang tua, ada nggak? Ada. Nggak pandang. Kita tinggal menunggu waktu kapan. Jangan mentang-mentang ntar ya, baru umur 17 tahun. Enggak. Ya, makanya persiapan diri kalian, bacalah Al-Quran. Khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik kamu adalah orang yang baca Al-Quran dan yang mengamalkannya. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu. Ya, mau asana saya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada sedikit kuis ya. Saya sudah siapkan pertanyaannya ya. Yang bisa jawab kasih hadiah. Ya. Siap-siap nih. Siap-siap. Pak Ustadznya mempersiapkan hadiahnya. Bapak memberikan hadiah yang abadi. Ya, kenang-kenangan kalian bahwa kalian adalah orang yang terbaik dari yang terbaik. Orang terbaik dari yang terbaik. Oke, kelas 1, mana kelas 1? Pertanyaan ini khusus kelas 1 ya. Jangan diam. Ya. Bu Asira, tolong dilatin yang mana duluan, nunjuk ya. Ya. Belum nunjuk. Belum. Turunin tangannya. Siapakah nama nabi yang jahat sama nabi yang benci nabi pada saat membawa ajaran agama Allah? Siapa? Paman Nabi ya Pak ya? Ya, paman nabi. Ya, ayo Ya. maju. Ya, waduh cantik banget nih, solehah. Ya, sini nak. Ini. Namanya siapa? Oh ya, namanya Belahap. Kamu namanya? Langsung jawab. Namanya Arya. Jawabannya adalah Abu Lahab. Betul? Betul. Ya, silakan Bu Lia kasih ya. Kita dulu hadiahnya belum dapet. Kasih ya. Terima kasih. Ya. Lanjut soal nomor 2. Kelas berapa Pak Ustadz? Kelas 2, mana kelas 2? 2 sekarang. Wah, kelas 2, kelas 3, 4, 5 nggak boleh jawab ya. Ya, dia turunkan lagi Oke. tangannya. Turunkan Aswin, turunkan tangannya. Udah siap? Nah, siap ya. Ada berapa ayat dalam surah Al-Lahab? Ayo Ya, Hezal maju. maju. Hezal duluan. Hezal Yang duluan. mana? Oh iya. Ya. Tadi kelihatan Hezal duluan. Nama siapa? Hazel. Hazel ya? Hazel. Berapa ayat? 5. 5 ayat. Betul? Betul? Tepuk tangan dong buat Hazel. Iya. Oke Hazel, terima kasih ya. Kelas 3 sekarang. Ya, kelas 3 siap-siap. Kelas 3. Mana kelas 3? Lu Kelas 3. Turunkan tangannya. Abu Lahab mempunyai budak. Kelas 3 satu ya? Mana kelas 3? Angkat tangan. Oh sana. Abu Lahab mempunyai budak. Hamba sahaya. Siapakah nama budaknya itu? Ayo tunjuk tangan. Ayo Mahira ya? Mahira. Nggak tahu, kan tadi udah kasih tahu, diceritain berkali-kali disebutin. Wah ya, pelan-pelan ntar jatuh. Jalan saja. Ya, siapa namanya? Hila. Ya. Siapa nama budaknya?
budaknya Abu Abu Talib. Ganti yang lain lagi ya, ganti yang lain bawahnya. Bisa. Abu Lahab. Abu Lahab itu majikannya, ya. Dah, nih yang terakhir buat kelas 3. Ada surah Al-Fil. Fil itu artinya apa sih? Yang lain diam dulu. Tunggu, jangan nggak usah tunjuk dulu. Turunin dulu. Tangannya turunin. Abu Talib. Ya, sudah. Duduk dulu ya. Terima kasih. Sudah Lanjut ke ke depan. kelas 4 mana? Yang kita kelas 3 dong. Kelas 4 mana? Oh, sekarang Sini kelas lagi. 4. Ya udah. Siapa tadi? Kelas Siapa, Bu? 4 ya. Siapa namanya? Oh, maksudnya kelas 4 Hah? dilimpahkan soal yang tak sama. Kelas 3 ada yang menjawab lagi? Kelas 3? Kelas 3. Kelas 3. Ya, maju. Maju. Kelas 3 nih. Ya. Kelas 3 ya. Siapa namanya? Asna. Surah Al-Fil artinya apa? Gajah. Namanya gajah katanya. Betul? Betul? Iya. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Kelas 4 sekarang. Ya. Sekarang Mana kelas 4? Ya, maju. Kelas 4, Bu. Ya, udah. Udah, kelas 4 siapa? Soalnya apa? Kelas 4 siap ya? Mengapa Abu Lahab mendapat keringanan siksaan dalam kubur? Mengapa? Mana? Ayo. Enggak usah malu-malu. Enggak apa-apa. Kelas 4. Ini ya, yang perempuan tadi ya, nunjuk ayo. Bu Fitri sama Putri kelas 4. Mengapa Abu Lahab? Tuh ya lagi tuh. Itu bukan kelas. Bukan, oh kelas 6. Ini kelas 4 sebelah ini. Kelas 4. Ayo maju. Ayo maju. Ayo kelas 4. Waduh, kelas 4 teh kalah sama kelas 1. Saya, Bu, siapa? Kelas 4 mana nih? Ayo maju. Mana kelas 4? Kelas 4. Nah, alhamdulillah ada yang makilin. Siapa namanya? Nuraini. Mengapa Abu Lahab mendapat keringan siksaan dalam kubur? Mengapa? Karena gembira Nabi Muhammad lahir. Betul? 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 Betul. Tepuk tangan dong, Nuraini. Kelas 5. Kelas 5, siap-siap mana kelas 5? Kelas 5. Mana tunjuk tangan kelas 5? Ya, itu ya. Udah siap, kelas 5 ya. Udah turunkan lagi. Ya, ini gampang, kelas 5 nih kelihatan ini. Apa nama burung yang menghancurkan pasukan ke Ka'bah? Ya, Ibnu duluan, Ibnu. Yovan udah. Kelas 6 ntar sabar. Ya. Ibnu. Apa nama burungnya? Ababil. Burung ababil, betul? Salah. Tepuk tangan. Ibnu, makasih ya. Yang terakhir, Nah, kelas sekarang kelas 6 6. nih, siap-siap. Kelas 6. Siapakah nama paman Nabi yang bertemu Abu Lahab di dalam mimpinya? Ayo tunjuk tangan. Ayo, gampang. Senang. Siapakah nama paman Nabi yang Aldi maju Aldi. Nah. Ayo Aldi. Nah, supporternya banyak. Aldi. Jawabannya Abu Talib. Abu Thalib, betul? Betul ya? Ayo. Nggak tahu. Belum. Ada? Coba orang tua murid yang kelas 6 ada nggak yang jawab? Orang tua murid ada yang kelas 6 yang menjawab?
tua murid. Ada. Jawabannya bukan Abu Thalib ya. Kan ada 3 tuh. Ada Abu Thalib. Alif mau jawab. Ada Alif. Abu Ayo, Bang Abbas. Ayo, Alif. Ada Abu Lahab. Nah, saya kasih pilihan. Siapa? Oh, dia lah. Ya. Alif, oh ya. Dong. Alif, namanya Alif ya? Iya, jawabannya apa Alif? Uza bin Abdul Muthalib. Beda betul? Bukan, saya kasih pilihan. Tuh, pilihannya dengarkan. Namanya Abu Lahab. Kedua namanya Abu Abbas. Ketiga namanya Abu Thalib. Tunjuk tangan. Asifa, mana Asifa? Oh, diulang lagi Nih, Pak. kasih Ustaz, pilihan aja dah. pertanyaannya. Pertanyaannya, siapakah yang bermimpi ketemu dengan Abu Lahab? Apaan? Abbas. Ya, Abu Abbas namanya, betul? Tuh, Iya. tepuk Selamat ya. tangan. Salim. Oke, Masih ada. tinggal Pak, 4 lagi. Buat siapa lagi nih? Tinggal 4 lagi. 1. Siapakah nama kasatlah kita? Ayo. Siapa? Harus tahu. Kelas 1 ada yang tunjuk. Siapakah nama bapak kasatlah kita yang tadi memberikan sambutan? Ayo. Siapa? Yang mendengarkan pasti tadi paham. Oh, Itu. serius. Oh, ini waduh. Kelas Kelas 1. satu. Kelas 1. Ayo Bang. Waduh, kelas 1. Iya. Siapa nih? Nama kamu siapa? Rosa. New Selin. Siapa nama bapak kasatlah kita? Tunjuk dah orangnya yang mana? Tunjuk. Yang mana? Tunjuk. Yang mana ya? Ya nggak usah nyebutin, tunjuk aja, tunjuk. Yang mana? Oh, saling sama bapak. Maju aja, maju. Dapat hadiah tuh. Langsung. Alhamdulillah. Aduh. Bilang apa, Mas Salim? Bilang apa? Terima kasih Pak. Nah, sini sana. Belum selesai katanya. Oh, kelas 1. Berani. Kelas 1 aja belum setahun udah kenal sama bapak kasatnya. Kenapa kalian kasih nama kenal? Oke. Yang kedua, siap-siap. Lagi, siap-siap Perebutan lagi. nih. Siapakah nama ibu kepala sekolah? Oh, yang ujung. Siapa ujung kelas 6? Oh, Ya, yang Sarah. Apa? saya. Dah, yang lain Siapa? dikasih. Nama. Bu Sumira. Nama kamu apa? Sarah. Siapa nama ibu kepala sekolahnya? Bu Sumira. Ibu Smira. Yang mana orangnya? Itu. Ini ya? Oh, yang itu. Betul? Alhamdulillah. Makasih ya. Duduk lagi kelas 6. Duduk lagi. Duduk lagi kelas 6. Oke. Kelas 6 semangat nih. Ya, oke. Siapakah nama ketua komite? Ada anaknya, Pak. Ibu Fitri yang mana tuh? Anaknya. Yang duluan itu yang sebelah Alif nih nunjuk. Hah? Oh, siapa Dea? Oh, Dea, ya Dea. Yang lengkap ya harusnya ya. Bu. Ya. Yang nama siapa? Dia. Ya, siapa nama ibu komite?
Topi, kok topi? Ah? Hah? Oh, Popi. Ada nggak ibunya sini? Yang mana? Oh, emaknya ya? Oh, ya, betul Bu, namanya Bu Popi. Ya, betul. Tepuk tangan dong. Terakhir. Ya, terakhir nih. Satu lagi siap-siap. Terakhir siap-siap. Ayo, Siapakah nama guru agama Islam? Lengkap, lengkap, lengkap. Sakila. Bu Fitri. Oh, Sakila. Duluan Sakila. Nama siapa? Sakila. Ibu Lia. Ibu Lia. Lengkap, lengkap, lengkap. Bukan nama panggilannya, lengkap. Umpamanya Pak Syarif Udin gitu. Yang lengkap. Ibu Lia. Oke. Siapa ayo? Siapa lagi? Ayo. Ya belum, balik dulu. Ya. 1, 2, 3, siapa? Yang mana? Said. Nama lengkap ya. Said, maju Said. Tak kenal maka tak sayang nih. Ayo. Nama siapa? Tina Panduwinata ya? Bukan. Siapa namanya? Ibu Haryo. Haryo. Khairuya. Khairuya. Khairah. Ada Haira. Adanya belum tepat. Ayo. Siapa lagi? Cepat. Ya, Sarah Zahra. Zahra. Ya, siapa nama ibu guru agamanya? Hairia, betul ya. Tepuk tangan dong. Kelas berapa? Zahra. Baru tahu ya nama lengkap guru agama. Namanya Ibu Hairia, ya. Baiklah anakku sekalian, Bapak mohon maaf lahir batin jikalau ada kesalahan dalam penyampaian, sikap perbuatan, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.